Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ubay dan halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis teknologi dalam perusahaan yang kami angkat, yaitu perusahaan JNT Express. Adapun pada kelompok sebelah sini anggotanya terdiri dari saya sendiri, yaitu Muhammad Hermansyah, ada Muhammad Noval, dan ada Caesar Riko Fitra dengan NIM masing-masing tertera pada slide. Apa sih JNT Express itu? JNT Express adalah salah satu perusahaan ekspedisi terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Cakupan layanannya mencakup hampir 100 pusat pendistribusian dan 30.000 sumber daya manusia terlatih. Dengan visi perusahaannya adalah menjadi perusahaan yang sehat dan berkelanjutan, dan misinya adalah fokus kepada pelanggan dan efisiensi sebagai akar dari layanan dari JNT Express sendiri. JNT Express telah meraih award, salah satunya adalah Go Asian Champion 2019, yang telah berhasil ekspansi ke 4 negara, yaitu Filipina, Thailand, Singapura, dan Kamboja. Proses bisnis JNT. Paket barang yang datang setelah dari pengirim akan didistribusikan dan tidak disimpan lama pada drop outlet, dan kemudian paket barang dibawa ke gateway atau gudang penyimpanan untuk disortir. Setelah disortir, paket barang kemudian didistribusikan kepada drop point JNT di masing-masing kecamatan di Indonesia. Kemudian paket dari drop point disampaikan kurir ke penerima. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang blueprint dari bisnis JNT. Di sini ada 5 dimensi, yaitu on-stage contact, customer action, physical accidents, backstage contact, support service. Customer action itu adalah aksi yang dilakukan oleh customer, seperti yang pertama customer datang ke kantor terdekat, lalu customer menyerahkan paket. Nah, on-stage contactnya itu pegawai dari JNT ini menerima paketnya. Backstage contactnya penyortiran dari paket. Support service-nya itu yaitu yang support yang membantu dalam service ini, yaitu mesin barcode. Nah, selanjutnya customer itu menerima tagihan ongkir yang telah ditetapkan. On-site contact-nya yaitu pegawai dari JNT memberikan nomor resi. Backstage contact-nya itu informasi dalam sistem JNT. Support service-nya yaitu database dari JNT itu sendiri. Nah, setelah customer itu menerima tagihan ongkir, mereka melakukan pembayaran. On-site contact-nya yaitu pegawai JNT menaksir, agen menaksir biaya. Basis kontaknya itu tarif yang ditetapkan oleh JNT. Nah, physical accidents itu seperti barang-barang yang bersangkutan, kayak yang pertama awal-awal itu cabang dari kantor pusat, yang kedua itu sosial media, website dan atau banner. Lalu physical accidents-nya ada kendaraan angkut dan seragam JNT. Oke, di sini saya akan membahas tentang aplikasi yang ada di JNT Express. Seiring dengan berkembangnya teknologi, akan ada perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi yang dilakukan JNT agar tidak ketinggalan zaman. Seperti aplikasi ini. Di sini ada fitur-fiturnya yaitu My Order, Drop Point Sekitar, Real Time Tracking, dan yang terakhir ada Online Contact. My Order itu kita bisa ngecek nih kita lagi order apa gitu-gitu. Kayak kita lagi ngirim apa, ada yang ngirim apa ke kita. Lalu drop point sekitar, itu tuh seperti kita tuh bisa mencari agen-agen yang terdekat, agen-agen JNT atau outlet-outlet JNT terdekat yang di sekitar kita. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh ke agen yang jauh gitu. Ini juga ada inovasi dari JNT yaitu dropship, di mana kita mengisi data diri kita dan alamatnya. Terus lalu setelah itu kita tinggal menaruh paket kita di outlet-outlet yang ada di JNT. Jadi akan minim kontak dengan pegawai JNT apalagi sekarang lagi di tengah zaman pandemi yang mana harus meminimalisir kontak langsung. Nah, selanjutnya ada real time tracking, itu di mana kita bisa melacak status dari paket kita, kayak misalkan kita ntar setelah mengirim paket itu kita diberi nomor resi. Nah, nomor resi ini kita bisa cek di aplikasi dari JNT ini. Misalkan paketnya lagi diantar nih, lagi nyampe Jakarta. Nah, itu kelihatan tuh lagi di mana, lagi di checkpoint mana, karena di setiap checkpoint itu paket itu akan ada barcode-nya. Nah, setiap checkpoint tuh barcode-nya bakal di-scan sama petugas-petugas dari JNT. Jadi akan ke tracking. Jadi kita tidak perlu khawatir paket kita tidak akan sampai. Nah,
ini dijamin akan sampai dan kita bisa tahu posisinya segala gitu. Ya, terus ada online contact. Nah, ini tuh seperti penerapan dari big datanya dari JNT. Di mana JNT itu di database JNT dia tahu kalau misalkan kita pernah ngirim paket ke alamat ini, jadi alamat itu bakal ke save. Jadi kita kalau mau ngirim ke sana lagi tuh nggak usah perlu ngisi-ngisi ulang lagi gitu loh. Jadi biar menghemat waktu juga gitu. Nah, ini merupakan artificial intelligence pada JNT Express. Di sini ada shipping rates. Itu shipping rates itu maksudnya jadi kita bisa mengestimasi harga biaya yang akan kita bayarkan, ongkos yang akan kita bayarkan untuk mengirimkan paket dari mana, dari origin yaitu asalnya paket kita, asal tempat kita, dan destination yaitu tujuannya yang akan kita kirimkan, dan mana ada kilogramnya, ada beratnya, ada panjangnya. Nah, itu tuh bakal ada hitung-hitungannya di database-nya JNT menggunakan artificial intelligence. Dan kita juga bisa milih paket, misalkan paket reguler harganya berapa, ekspres harganya berapa, itu ntar kita masukin, ntar bakal keluar harga-harganya dengan lengkap gitu. Nah, di sini merupakan penerapan dari artificial intelligence yang tentunya mempermudah dalam penentuan harga. Jadi kita nggak perlu datang-datang ke outlet kayak nanya-nanya gitu. Kemudian ada inovasi yang dapat diterapkan dalam bidang financial teknologi. Dari analisis kelompok kami, dari analisis kelompok kami, terdapat inovasi bisnis yang dapat diterapkan untuk pembayaran JNT. Dari semula yang cash, dibayarkan langsung kepada kurir ketika COD, atau dibayarkan kepada kasir saat mengirim paket, diganti menjadi finansial teknologi yang cashless. Apalagi di masa pandemi, kita benar-benar mengurangi kontak terhadap orang lain. Pembayaran menggunakan finansial teknologi bisa menggunakan seperti GoPay, Dana, OVO, atau pembayaran uang elektronik lainnya. Dan COD bisa diganti menjadi scan barcode. Jika biasanya penerima membayar ke kurir sejumlah uang yang tertera pada paket, dapat dilakukan untuk scan barcode. Sehingga uang yang diterima kurir dan diberikan oleh penerima sesuai dengan yang tertera. Dan tidak ada permainan harga di situ, tidak ada extra tip atau segalanya, benar-benar jujur dan cashless dan less contact di situ. Selanjutnya adalah penerapan digital warehouse. Ini adalah salah satu inovasi yang sekiranya dapat diterapkan oleh perusahaan JNT. Seperti yang kita tahu, JNT adalah salah satu perusahaan yang sekarang saat ini belum lama ini memasuki mendapatkan title baru, yaitu menjadi salah satu unicorn baru di Indonesia dengan valuasi yang cukup besar, menyusul Tokopedia dan kawan-kawan. Lalu apa sih digital warehouse ini? Digital warehouse logistik aset meliputi perangkat lunak untuk mengelola proses bisnis dan alur kerja, model dan alat analitik untuk melacak pergerakan massa komoditas, dan mengoptimalkan siklus distribusi produk, otomasi kerja, dan juga sistem robotisasi. Lalu apa sih gunanya digital warehouse untuk diterapkan pada JNT? Jadi ada 4 hal dasar yang sekiranya berdampak langsung jika digital warehouse ini diterapkan oleh JNT. Yang pertama ada speed, yang kedua efisiensi, yang ketiga effectiveness, yang ketiga reliability. Jadi pada dasarnya untuk yang speed ini adalah dapat meningkatkan kecepatan penyampaian ke pasar dan memenuhi perubahan permintaan sebagai strategi unggul dalam bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain serupa. Lalu yang kedua ada efisiensi, yaitu meningkatkan efisiensi baik dari pengelolaan operasional hingga ke pelayanan konsumen, juga meningkatkan efisiensi akan berbanding lurus dengan peningkatan income dan juga tentunya berbanding terbalik dengan pengeluaran cost. Lalu effectiveness, meningkatkan efektivitas yang memungkinkan pelanggan atau pengguna mendapatkan produk yang diantar JNT dengan workflow yang lebih cepat dan juga lebih mudah tentunya. Lalu yang terakhir ada reliability, dengan meningkatnya keandalan informasi, komunikasi, dan juga eksekusi, dapat mengarahkan semua fungsi pada JNT bekerja dengan baik, yang akan memberikan dampak positif pula ke dalam sistem kerja perusahaan JNT sendiri. Jadi untuk mendukung dan memformulasikan 4 dasar tadi ataupun 4 dampak tadi, di sini ada beberapa hal
yang sekiranya perlu disiapkan oleh JNT dan dapat dipersiapkan oleh JNT dan tentunya cocok untuk disiapkan oleh JNT agar mendukung terjadinya digital warehouse tadi. Yang pertama ada real-time data gathering and increase interconnectivity. Jadi di sini dapat menggunakan blockchain dan Internet of Things. Blockchain berpotensi memainkan peran penting dalam mencapai transparansi di setiap level. Lalu blockchain juga menawarkan kekuatan untuk mendistribusikan informasi dengan cepat, sehingga membuat pertukaran data real time untuk gudang pada JNT ini menjadi lebih efisien dan juga transparan. Dan blockchain ini kan identik ya dengan Internet of Things. Dengan adanya kedua hal tersebut, dapat menghadirkan real time visibility dan juga kolaborasi antara proses dan mitra pada JNT Express, yang akhirnya dapat menghasilkan model operasi yang sangat berkembang, efisien, dan juga efektif. Lalu yang kedua ada automation on robotics. Otomatisasi dan robotika dapat menyederhanakan kinerja tugas yang tadi manual menjadi serba otomatis dengan lebih sedikit waktu dan juga biaya yang secara kumulatif dan peningkatan efisiensi. Lalu otomatisasi sendiri itu adalah satu aspek yang sangat diperlukan di masa depan. Karena tanpa adanya gudang yang terotomatisasi sangat sulit bertahan di masa depan karena adanya era globalisasi dan juga disrupsi digital ekonomi dan juga teknologi saat ini. Lalu yang ketiga ada People Technology Connection. Jadi ini diaktifkan oleh perangkat yang bisa dikenakan di bagian tubuh atau komputer kecil yang bisa ditempel di bagian tubuh seperti pergelangan tangan, kepala atau bagian tubuh manapun. Misalnya di pergelangan tangan itu ada jam, kalau di kepala ada semacam kacamata yang berteknologi seperti itu. Teknologi ini memberi pegawai gudang atau manajer ke informasi yang lebih luas secara real time, terlepas dari lokasi pengakses itu dimanapun dan lingkungan pun tidak menjadi kendala dan juga kondisi fisik tidak menjadi kendala. Hasil yang dicapai oleh JNT jika menerapkan ini adalah aliran informasi yang lebih baik, visibilitas yang lebih besar, serta penurunan tingkat kesalahan, keamanan yang unggul, serta peningkatan tingkat pelayanan dengan biaya pengoperasian yang jauh lebih rendah secara jangka panjang. Boleh di next. Lalu yang keempat ada Smart Analytics and Machine Learning. Secara efektif, Smart Analytics and Machine Learning ini dapat memprediksi permintaan produk dan juga pemanfaatan sumber daya yang ada menjadi lebih baik. Akibatnya permintaan untuk penamalan dan pengambilan keputusan yang akurat pada JNT dapat lebih berkembang dan juga terus meningkat dengan penggunaan Smart Analytics and Machine Learning ini. Juga kedua hal ini dapat menghasilkan tren data tidak hanya untuk mengantisipasi stok juga, tapi untuk mengoptimalkan kapasitas gudang dan juga pemanfaatan aset yang ada yang tersedia oleh JNT. Dan penggunaan analisis prediktif pada Smart Analytics ini bersama dengan kecerdasan buatan atau AI, bisa kita sebut AI, bisa sangat efektif untuk merekomendasikan tingkat inventaris yang optimal, mengisi ulang inventaris dan bisa meningkatkan efisiensi operasional serta pengoptimalan secara keseluruhan pada gudang JNT. Lalu yang terakhir ada real-time inventory management. Sistem identifikasi otomatis seperti sensor pintar, GPS, dan lain-lain yang kita ketahui bersama, tidak hanya memberikan visibilitas end-to-end, tapi juga operasional melalui data yang dikumpulkan sensor di dalam setiap prosesnya. Ini bisa membantu JNT dalam mengoptimalkan manajemen penyimpanan dan juga membantu JNT dalam membuat gudang lebih aman, sekaligus meningkatkan visibilitas perusahaan juga. Jadi dari semua inovasi yang telah dipaparkan, bagaimana jika semua inovasi digabungkan? Tentu hal ini akan mendisrupsi bagaimana bekerja dari jasa ekspedisi itu sendiri. Akan sangat berkembang dan sangat terpercaya dan sangat terdigitalisasi dan sangat efektif dan efisien. Tidak menutup kemungkinan suatu saat kita datang ke outlet JNT dan tidak ada orang sama sekali di sana. Kita hanya menaruh paket, mengisi dengan secara mandiri menggunakan smartphone, dan paket tersebut akan langsung kita bayar di tempat menggunakan finansial teknologi dan dikirimkan langsung ke penerima, sehingga benar-benar less contact di situ. Dan semua terintegrasi menggunakan teknologi. Dengan adanya teknologi, perubahan jasa ekspedisi itu sendiri akan menjadi lebih
modern, dan lebih efektif. Terima kasih. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.